Kemudian para hamba Daud setelah kisah itu selesai, para hamba Daud terheran-heran dengan hal itu. Mereka berkata kepada Daud, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Orang-orang heran, kenapa pada saat anakmu masih hidup, engkau berpuasa, berdoa dan menangis, tapi pada saat anak itu sudah meninggal dipanggil Tuhan, engkau malah makan, engkau berhenti dari puasa, engkau makan. Lalu apa kata Daud? Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku, sehingga anak itu tetap hidup. Nah, kemudian lanjutannya lagi, apa yang dia katakan? Tetapi sekarang dia sudah meninggal, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikan nyawa anakku itu untuk bangkit lagi? Bukankah aku yang akan suatu saat yang aku akan kembali menemui anakku dan aku akan menghampiri anakku di surga? Bapak Ibu paham di sini? Anak yang sudah meninggal tidak mungkin dibangkitkan, tidak bisa dibangkitkan, meskipun juga ada kejadian mati dibangkitkan. Tetapi Daud katakan, anakku sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Kenapa aku harus bersedih lagi? Kenapa aku harus menangis dan berpuasa? Karena tiba saatnya nanti, aku yang akan menghampiri anakku di surga. Aku yang akan nyusul kalau Tuhan panggil aku. Nah, perkataan ini harus Bapak Ibu ingat. Pada saat anak kita dipanggil oleh Tuhan, berhenti menangis, berhenti bersedih. Karena apa artinya engkau tidak percaya? Boleh kita meluapkan emosi kita, kesedihan yang mendalam, tapi jangan berlarut-larut. Satu kesaksian saya sampaikan, meskipun ini dari keluarga saya sendiri, ini bukan kesaksian yang cukup bagus yang untuk ditiru, tetapi ya itu sudah terjadi. Pada saat ayah saya meninggal, ibu saya 1 tahun tidak keluar rumah. Artinya tidak keluar dari pekarangan rumah, tidak ke pasar, tidak aktivitas, tidak apapun. Kalaupun keluar hanya untuk ke gereja, pulang selesai. 1 tahun, 365 hari. Seandainya pada saat itu saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya akan datangi ke ibu saya akan katakan, kenapa ibu bersedih dan menangis? Bukankah Bapak sudah ada di surga? Bukankah Bapak sudah ada di pangkuan Bapak di surga? Itu yang akan saya katakan. Saya bisa memahami bagaimana kesedihan Bapak Tinus dan Ibu Heldiga rasakan. Karena saya pun juga belum lama ini merasakan kesedihan yang mendalam bagaimana kakak saya dipanggil Tuhan. Tapi begitu saya mengingat, apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Saat ini saya tidak tahu, kita semua tidak tahu kenapa Tuhan panggil adik dia. Tidak akan menunggu terlalu lama untuk kita mengetahui ada rencana yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kita harus bersyukur. Kita harus selalu bersyukur. Bukankah di dalam segala keadaan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Hati tercapek-capek, hati teriris-iris, apalagi setiap melihat fotonya mungkin bersedih. Tetap percaya. Mohon kekuatan dari Tuhan. Biar Tuhan berikan kekuatan ekstra untuk Bapak dan Ibu untuk tetap kuat. Dan tanam di dalam pikiran bahwa adik dia sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu mencintai adik dia, tapi saya yakin bahwa Bapak dan Ibu tidak akan pengen menyusul cepat-cepat adik dia, karena tugas Bapak dan Ibu belum selesai. Masih ada tugas panjang yang menanti di depan. Tugas hari-hari kah? Tugas di kantor kah? Tugas pelayanan kah? Atau tugas apapun yang Tuhan sudah sediakan di depan yang kita tidak pernah ketahui. Tuhan punya rencana yang terbaik. Mungkin suatu saat Bapak dan Ibu boleh mampir ke SLCCC sini untuk datang. Bu Marta, ternyata benar. Tuhan punya rencana ABCDEFG. Saya yakin dan terlalu yakin bahwa rencana Tuhan itu sungguh ajaib. Kadang tidak masuk akal, kadang tidak bisa dicerna dengan pikiran dan akal sehat. Tapi kita hanya akan bisa bergumam, oh, ini tuh rencana Tuhan. Amin. Percaya
Bapak Ibu yang terkasih, dengan cerita Daud tadi, dengan kata lain, bahwa Daud nampaknya menyatakan bahwa dia juga akan kembali melihat anak itu di surga. Meskipun dia tidak dapat mengembalikan anak itu kembali ke bumi, hidup lagi, tetapi dia yang akan menyusul ke surga suatu saat nanti.